atau minimal diinformasikan kalau pas lewat bisa diambil gitu. Berapa orang kemarin biasanya jadi di list itu? 10 Pak, yang sama. Terus itu sebenarnya juga kontak langsung kami kuliah. Oh iya. Biasanya kalau SPP-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Panino. Posisi sekarang saya berada di dealer Hino Tuban. Dan habis pagi menjalankan rutinitas sebagai salesman. Pagi kita mengadakan briefing, berdoa. Itu yang pertama sebagai salesman, jangan lupa kunci yang pertama jadi salesman itu satu, jangan lupa bahagia pokoknya. Jadi setiap hari kita harus pokoknya bahagia, tidak boleh sedih, tidak boleh pusing, tidak boleh sedih. Pokoknya sebagai salesman kita yang pertama itu harus fresh, bahagia. Jadi sebelum berangkat kerja kita pamitan sama anak istri, jangan ada bentrok dengan istri ya kan. Kalau bentrok dengan istri kerja juga kan nggak enak, kerja nggak tenang, apa nggak tenang. Jadi di rumah kita harus benar-benar menjaga rumah tangga supaya menjadi baik ya kan. Jadi kita berangkat itu sudah los, cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan, dicium anak, habis itu kita berangkat kerja. Kunci untuk yang bahagia yang pertama ya. Jadi kita kerja itu los ya. Sebagai marketing, awal kita masuk di kerja di kantor ya, awal kita ngapain aja dulu. Yang pertama kita briefing, berdoa ya kan. Yang kedua iklan. Jadi sebagai salesman jangan lupa iklan. Kita lihat website kita dulu, di apa yang butuh diupdate apa tidak. Yang kedua WhatsApp, kita bisa kirim WhatsApp atau sapa menyapa ke customer supaya mereka mengingat kita ya kan. Dan kata sapaan itu juga mengakrabkan antara marketing dengan customer. Yang ketiga bisa lewat FB, daripada FB kita bikin status yang tidak jelas atau yang status-status yang bagaimana, oke kita bikin status di FB itu bikin jualan.
toh kita data juga beli, gimana caranya kita beli data dengan cara gratis. Jadi kita gunakan data untuk mencari uang. Jadi gunakan FB untuk berjualan. Ya. Di yang awal bisa kita mengawalinya dengan WhatsApp, yang kedua kita FB, yang ketiga kita punya website, ya kan. Yang keempat, data-data kita canvassing. Yang tidak ada WA-nya, kita bisa telepon atau kita janjian di mana, bisa ketemuan atau kita ngopi bareng dengan customer, terserah. Sales beda orang, beda tipikalnya, ada yang sukanya WhatsApp, ada yang sukanya ketemuan, terserah. Ya, yang setelah kita doa dulu, iklan penting, jadi harus continue iklan. Nanti kita sore juga kalau mau iklan lagi silakan iklan lagi, ya kan. Terus itu kita setelah telepon WhatsApp, kalau tidak ada janjian sama customer, kita bisa canvassing, keliling-keliling nyari new customer. Minimal kita bisa nyari customer itu di mana lokasi-lokasi yang tidak terdampak virus corona. Kalau saat ini kan ada banyak virus corona, jadi ada lokasi-lokasi atau segmen-segmen tertentu yang tidak terdampak dari COVID-19, ya kan. Kita walaupun ada customer yang sukanya teman, kita ajak ketemuan. Kalau memang tidak ada yang mau diajak ketemuan dari data-data yang tadi, kita bisa canvassing, mapping dulu mana yang daerah yang bisa dikunjungi. Jangan kita kunjungi nanti ditangkap sama warga, dikirain penyebar virus corona, ya kan. Jangan. Jadi kita harus tahu dulu lokasi mana yang harus kita kunjungi, dan itu masa pasarnya juga lagi bagus. Kalau maunya di sini di Tuban, Lamongan, Bojonegoro yang lagi naik marketnya Lamongan, ya kita canvassing ke Lamongan. Ya. Selanjutnya setelah canvassing minimal new customer kita dapat 2, ya kan. Setelah itu jangan lupa istirahat, ya kan, ngopi-ngopi sama teman-teman atau ngapain lah, terserah, yang penting kita istirahat sambil ngopi-ngopi sama teman-teman sales yang lain. Siapa tahu kita ada referensi baru, ya, sehingga kita mendapatkan new customer tanpa melalui canvassing. Itu juga bisa, ya kan. Istirahat, kita ngopi, yang suka merokok ya merokok, yang ngopi ya ngopi, ya, sambil ketemu ngobrol sama teman-teman marketing yang lain. Itu yang asiknya. Kita juga harus mengevaluasi kerja kita gimana, ada hasil apa tidak, ya. Setelah kita evaluasi, jangan lupa direvisi. Jadi kita revisi, istirahat, evaluasi, revisi, sehingga besok kita mau ngapain lagi, kendalanya di mana, ngapain bla 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 bla, kita sudah ada solusi untuk besok. Yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena kita sebagai marketing hanya diberi hak untuk berusaha semaksimal mungkin, secerdik mungkin, sepintar mungkin. Kita ingat, kita sebagai marketing diberikan hak untuk merencanakan hasil dan berusaha, tapi kita tidak diberikan wewenang untuk menentukan hasil. Jadi kita bekerja mau target berapapun, mau berapapun terserah, tapi kita tidak bisa menentukan hasilnya nanti dapat berapanya. Ya jelas bisa berkurang dari target, bisa lebih dari target, ya kan. Jadi sebagai marketing tetap jangan lupa kita berdoa. Jadi kalau kita jalan canvassing atau kemana aja, atau mau masjid, mampirlah untuk menjalankan rutinitas. Kalau yang muslim sholat, ya udah itu aja dari cerita saya sebagai marketing Tuban. Di
Anda semuanya sebagai marketing tidak usah bingung kalau menjadi marketing, mau kaya, mau miskin, mau punya mobil mewah, mau tidak, mau apapun itu ya, jadi apapun. Jadi ternyata kita jadi marketing ya begitu aja, tidak kaya-kaya. Kita ada yang jadi marketing, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah, ada yang punya mobilnya mewah, ada yang rumahnya bagus, tapi setiap marketing beda-beda. Yang jelas kuncinya kita sebagai marketing yang hebat bukan kita punya mobil mewah atau rumah mewah, tapi saat kita bisa setiap hari bahagia, kita bisa menikmati hidup dan menikmati hidup. Itulah kunci marketing yang sukses, bukan yang punya mobil bagus atau mewah, bukan. Sukses setiap marketing beda-beda. Ada yang punya mobil mewah, rumah mewah, dia juga bahagia, ya sukses juga. Ada yang marketing yang tidak punya apa-apa tapi pekerjaannya mengeluh aja, ya tidak sukses. Suksesnya adalah saat keluarga kita sehat, saat kita bisa merasakan bahagia, saat kita bisa menikmati hidup dan selalu bersyukur, maka kita adalah menjadi termasuk salah satu marketing yang sukses karena sudah bisa bahagia. Sudah, itu aja. Sekian dari saya, Cak Banu Hino, membagi cerita tentang gimana caranya menjadi marketing simple, tapi saya rasa itu sangat berguna karena saya marketing mulai 2011 sampai sekarang masih marketing. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.